Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan iman kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka menjalankan sholat fardu Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat Jumat kita di siang hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sholawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, namun paling terpenting saat ini khatib pribadi khususnya untuk berwasiat kepada khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Hadirin yang berbahagia, saat ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ataupun bangsa Indonesia menamakan yaitu Hari Raya Haji, di mana Hari Raya Haji ini umat Islam yang berkumpul di tanah suci saat ini lagi mengadakan amal ibadah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah haji adalah amal yang paling baik. Namun lebih baik lagi, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Sebagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul af'ali afdalu ya Rasul?" Qala imanun billah wa rusulihi. Qila thumma madza? Qala jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjul mabrur. Yang artinya, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab, amal ibadah yang paling baik adalah yang pertama, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua apa ya Rasul? Rasul menjawab, jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, amalan apakah ya Rasul? Rasulullah menjawab, hajjul mabrur. Artinya amal ibadah haji itu amalan baik. Namun yang paling baik adalah hajjul mabrur, haji yang diridhoi oleh Allah. Karena bila mana kita pergi ke tanah suci, jikalau kita tidak menjalankan syarat rukunnya haji,
maka haji itu yang disebut haji mardud. Apakah haji mardud itu? Haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bila mana kita ingin mempunyai predikat haji mabrur, tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apakah yang pertama yang harus kita lakukan? Sebagaimana syarat-syaratnya haji, sebelum kita pergi ke tanah suci, tentunya setiap bangsa itu mengadakan yang namanya manasik haji. Mempelajari syarat rukunnya haji diajarkan kepada umat manusia yang belum tahu bagaimana caranya. Kemudian syarat yang pertama adalah kita berpakaian ihram. Kenapa berpakaian ihram? Karena pakaian ihram adalah melambangkan manusia itu sama, berpakaian serba putih, tidak pejabat, tidak rakyat, tidak kaya, tidak miskin, semua di hadapan Allah itu sama, kecuali keimanan dan ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan, orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang berbahagia, kita bila mana untuk menjalankan syarat rukunnya haji dengan baik, insya Allah saudara-saudara kita yang di tanah suci, sepulangnya dari sana balik ke tanah air, bisa membawa haji mabrur. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yang harus kita lakukan adalah tawaf. Apakah tawaf itu? Tawaf adalah mengitari Ka'bah 7 kali, mengelilingi Ka'bah, mengitari Ka'bah 7 kali, melambangkan bahwa kita ini masuk dalam lingkaran Allah. Karena Allah adalah dekat dengan kita. Allah ada di mana-mana. Allah Maha tahu. Maka dari itu, jikalau kita pas mengitari Ka'bah tersebut, sadarlah bahwa kita ini dekat dengan Allah. Allah tahu segala-galanya. Lalu ditutup dengan yaitu pendekatan diri kepada Allah, berjanji kepada Allah, saya ingin baik, saya mohon ampun Allah. Jadi kalau hati kita sudah merasa dekat dengan Allah, tentunya hanya mohon ampun. Kenapa? Karena manusia ini tempatnya salah dan lupa. Jikalau kita menyadari seperti itu, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hidup pun menjadi gampang. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Itu melambangkan yaitu Siti Hajar. Dikala Siti Hajar kesusahan dengan anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dikala itu Siti Hajar betul-betul kesusahan, kehabisan makanan, kehabisan minuman. Bahkan si kecil yang bernama Nabi Ismail alaihissalam tersebut sampai menangis karena kesusahan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lalu karena dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Hajar lari sana lari sini demi untuk memberi makan anaknya, mohon kepada Allah. Lalu Allah memberikan yaitu air yang keluar dari bawah kakinya tersebut, yang sampai saat ini yang disebut yaitu air Zam-Zam. Kenapa seperti itu? Karena Siti Hajar betul-betul mohonnya tidak tanggung-tanggung, lahir batin pasrah lillah karena Allah, maka Allah mengabulkan apa yang dihajatkan Siti Hajar. Begitu juga kita sebagai umat Islam tentunya mencontoh kepada Siti Hajar.
walaupun di padang pasir tidak ada apa-apa, jikalau dia ini tidak yakin kepada Allah, ya tidak dapat. Tapi karena dengan hati yang tulus ikhlas kepada Allah, Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat hambanya. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan oleh orang naik haji ataupun amal ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah. Inilah perbedaan amal ibadah haji dengan umrah. Kalau umrah tiada wukuf, tapi kalau haji ada wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah adalah tempat di mana seluruh jamaah haji berkumpul untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah di tempat inilah yang membedakan kita, membedakan umrah dengan haji tersebut. Maka dari itu yang namanya wukuf di padang Arafah adalah latihan yakin terhadap Allah. Kalau kita sudah yakin, insya Allah apa yang dicita-citakan tercapai. Makanya wukuf artinya berhenti, sedangkan Arafah artinya yaitu mengenal ataupun mengetahui, menyadari bahwa manusia ini adalah lemah. Manusia ini tidak punya daya kekuatan apapun terkecuali mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan wukuf di padang Arafah, menyadari kesalahan kita, menyadari dosa kita. Kalau kita sudah menyadari semua apa yang pernah kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang yang beriman dan yang bertakwa. Kemudian yang kelima, untuk menjalankan yang namanya tahallul, untuk mencukur rambut. Amalan mencukur rambut ini melambangkan yaitu sebagian dari manasik haji melunturkan dosa ataupun menggugurkan dosanya. Satu helai rambut itu satu dosa gugur yang kita potong dari kepala kita. Maka dari itu, kalau orang yang sudah menjalankan amal ibadah haji dengan penuh syarat rukunnya, insya Allah orang tersebut pulang ke tanah air mendapatkan predikat haji mabrur. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hajju mabrur laysa jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Hadirin yang berbahagia, karena di saat ini saudara-saudara kita yang masih berada di tanah air, kita doakanlah semoga bisa sehat, selamat, bisa menjalankan syarat rukunnya haji, sehingga pulang ke tanah air bisa membawa predikat haji mabrur, haji yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu al-ghafurur